depan yang kosong boleh diisi. Baik, shalom buat kita semua. Selamat malam. Sehat semuanya? Sehat ya, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah penginjilan dan KKR yang kita adakan di Poste Skala ya. Kita ini adalah orang-orang yang beruntung hari ini, orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendengar perkataan Tuhan. Jadi kalau ada perkataan Tuhan, ini adalah suatu hal yang berharga ya, supaya perkataan Tuhan itu yang akan menolong kita, meneguhkan kita untuk menjalani hari-hari kita. Bahkan firman Tuhan yang akan mengisapkan kita juga dari dosa kita, supaya kita tahu kita ini orang yang berdosa ya. Kita akan menaikkan pujian kita malam hari ini. Kita nyanyikan lagu dari kertas lagu kita nomor 6, Hanya Satu Jalan ke Surga. Kita bersyukur hari ini ya, kita bertemu karena kita punya tujuan yang sama, yaitu mendengar Tuhan berbicara. Tuhan siapa? Yesus. Siapa dia? Dialah yang tahu jalan ke surga. Jadi hari ini kita memuji Tuhan yang tahu jalan ke surga. Hanya Yesus jalan ke surga ya, gak ada jalan yang lain. Kalau ada mungkin banyak orang yang akan menyimpang ya, tapi karena satu jalan ke surga, hari ini kita mau bersama dengan Tuhan Yesus itu, supaya dia nanti yang membawa kita ke surga. Setuju ya anak kecil? Bisa dengar ya? Ya. Kita nyanyikan Hanya Satu Jalan ke Surga. Karena kita menemukan Tuhan yang tepat yang bisa membawa kita ke surga ya. Kalau kita cari jalan lain, kita akan tersesat ya. Jadi hanya satu jalan ke surga, itu yang firman Tuhan katakan. Kita mau menaikkan pujian kita dari nomor 8 ya. Mungkin selama ini banyak hari-hari yang telah kita lewati ya, dengan percuma, dengan sia-sia. Hari ini kita harus punya keputusan. Hari ini putuskan kita mau ikut siapa.
Sudah diputuskan ikut siapa? Sudah ya. Orang tua sudah diputuskan mau ikut siapa? Sudah. Anak remaja? Anak remaja ikut siapa keputusannya? Hah? Ikut Tuhan ya. Anak kecil sekolah minggu sudah punya keputusan mau ikut siapa? Iya, mau ikut siapa? Tuhan. Iya, kita nyanyikan hari telah berlalu dalam hidup ini. Yang lembaran belakangnya nggak ada, boleh cari yang ada lembarannya ya. Benar ya Tuhan, ketika kami mencari tapi kami tak menemukan jalan keselamatan, Tuhan kami bersyukur hari ini kalau Tuhan kumpulkan kami, anak-anak Tuhan, dari rumah kami masing-masing. Kami boleh bersama-sama di rumah Tuhan malam hari ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang hari ini boleh hadir, supaya firman-Mu boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah hari ini kami boleh mengambil keputusan. Kami mau mengikut Tuhan. Kami mau meninggalkan segala dosa yang merintangi kami. Kami mau menanggalkan segala beban yang ada. Kami mau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang akan meyakinkan kami
Tuhan yang akan meneguhkan hati kami, supaya kami boleh dengan sepenuh hati boleh mengambil keputusan mau mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga malam hari ini. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Biarlah apa yang mau Tuhan nyatakan bagi umat Tuhan hari ini, Tuhan yang menyatakannya juga baginya. Biarlah dia boleh punya kekuatan, keberanian yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini belum hadir atau yang dalam perjalanan. Tuhan yang akan menyertai mereka, supaya kami 2 minggu ke depan juga boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami malam hari ini kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti dibawakan oleh Bapak Thompson Sidaputar. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita dari nomor 10. Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasa Tuhan Yesus. Dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari beban yang merintangi kita. Ada Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari ikatan dosa yang selama ini bisa membelenggu kita. Jadi hari ini kita mau belajar, kalau kita ingin bebas, ada Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. Jika engkau ingin dibebaskan. Setelah pujian ini nanti kami persilakan kepada Bapak Thompson Sidaputar. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memeliharakan kehidupan kami sampai hari ini. Kasih-Mu yang begitu besar bisa kami nikmati sampai malam hari ini. Kami bersyukur jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, tamu-tamu Tuhan, Engkau hantarkan di rumah Tuhan. Firman-Mu kiranya yang berbicara bagi kami masing-masing. Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami. Hamba-Mu Tuhan yang menolong dia. Berkati pada kami malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Dan adik-adik, anak-anak.
Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan. Temanya malam ini, siapakah Yesus itu? Kita akan belajar dari kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 34. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Ini adalah firman Tuhan yang sudah tidak asing. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu dan Saudara semua membaca ayat yang ganjil. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Baik, terima kasih. Siapakah Yesus yang kita kenal? Mungkin Bapak Ibu semua saudara-saudari punya jawaban masing-masing. Tapi kita akan lihat siapakah Yesus dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ayat 28, pembukanya dia mengatakan, setibanya di seberang. Tentu kalau Yesus tiba di seberang berarti ada sebelumnya ya. Sebelumnya itu di ayat 23 itu kis perikop angin ribut diredakan, di mana Tuhan Yesus dan murid-murid berangkat naik perahu lalu menyeberang danau. Ya. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut pada waktu Yesus menyeberang. Ketika saya membaca bagian sebelum bagian ayat ini, muncul pertanyaan, kenapa tiba-tiba muncul angin ribut? Padahal kan ada Yesus di dalam. Lalu ketika saya membaca bagian yang ini, kelihatan kenapa tiba-tiba terjadi angin ribut. Karena siapa yang ditemui di tempat ini? Di Gadara. 2 orang yang kerasukan setan. Ternyata setan berusaha menghalangi kedatangan Yesus. Kalau bisa, Yesus itu jangan datanglah ke Gadara, supaya orang yang kerasukan setan ini gak dibebaskan, gak disembuhkan. Jadi badai bisa dipakai oleh iblis untuk mengganggu pelayanan Tuhan Yesus. Ini kan mengerikan ya. Ya kalau bisa Tuhan Yesus itu tenggelam sajalah dengan murid-muridnya, supaya gak terjadi keselamatan. Karena sepertinya Yesus ini tujuannya memang mau kembali begitu. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, tapi kan ada Tuhan Yesus di situ. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi?
waktu itu kondisinya Tuhan Yesus kan dengan murid-muridnya, dia tidur. Begitu. Yang bisa saya mengerti, Tuhan Yesus ini mau mengajarin murid-muridnya supaya murid-muridnya ini mengenal lebih dalam siapa Yesus yang menjadi guru mereka yang mereka ikuti supaya dengan mengalami kuasa Tuhan, kan kita tahu ya kisahnya, Tuhan menghardik angin itu dan redam gitu. Dengan mengalami itu, murid-murid imannya menjadi semakin kuat. Jadi semakin mengenal lagi siapakah Yesus yang mereka ikuti selama ini gitu. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak Tuhan yang sudah mengaku percaya, ketika mau melakukan pelayan, mungkin sesuatu Tuhan izinkan, akan ada hal-hal yang terjadi. Ya, pada waktu hal-hal itu yang Tuhan izinkan terjadi, murid-murid kan tidak sendiri. Tuhan Yesus ada di dalam. Ya, Tuhan Yesus itu juga mengalami gelombang. Dia juga mengalami basah. Ya, kalau tenggelam juga Tuhan Yesus akan ikut tenggelam. Ada Tuhan Yesus di situ, gitu. Jadi ini menjadi menarik begitu ya. Ternyata tuh ketika ada Tuhan di situ, ketika Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi, Tuhan juga akan beri jalan keluar. Dia akan selesaikan masalah itu. Jadi sepertinya kayaknya ikut Tuhan menarik ya. Nanti akan berbeda dengan tokoh yang kedua yang akan kita lihat dengan orang kerasukan yang di Gadara. Nah, jadi setelah peristiwa itu, tibalah Yesus dengan murid-murid di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Siapa yang menemui Tuhan Yesus? 2 orang yang kerasukan setan. Artinya siapa yang menemui setan? Siapa? Kalau tema kita ini, siapakah Yesus? Pertanyaannya ketika diarahkan ke setan, siapakah setan yang Bapak Ibu kenal? Ada? Kenal setan? Yakin? Kayaknya nama-namanya aja tahu gitu. Ya kan? Namanya ada macam-macam gitu. Apalagi dalam kebudayaan okultisme ya, banyak sekali. Dari mana kita tahu nama-nama itu? Ya mungkin dari ajaran-ajaran nenek moyang, dari kata orang. Lalu orang-orang yang bilang itu dari mana taunya? Tentu dari setan sendiri. Nama-nama setan kan tidak ada dicatat di Alkitab kan? Makanya kita jangan mau kenal atau tahu tentang setan dari kata orang, dari kata opung, bolang, jangan. Kalau mau tahu tentang setan, belajarlah dari Alkitab. Apa kata firman Tuhan tentang setan? Itu yang benar supaya kita tidak salah kaprah. Jadi setan ini menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya dan tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Lalu ayat 29, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apa katanya? Apa urusanmu dengan kami, hai? Kenal dia siapa Yesus? Siapa? Jadi kalau saudara-saudari saya tanya siapa Yesus? Anak Allah. Benar. Kenapa sampai hari ini banyak orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah? Padahal setan sendiri mengakui Yesus adalah anak Allah. Benar ya?
sekali orang tidak mengakui, bahkan menyangkal. Ini setan sendiri mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah ya berarti Allah sendiri. Allah punya kuasa. Lalu apa urusannya Yesus yang disebut anak Allah dengan setan tadi? Berarti kan ada urusan. Apa urusannya? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Urusannya apa? Menyiksa. Jadi urusan Tuhan Yesus apa? Menyiksa. Kenapa setan harus disiksa? Kenapa? Kalau dari perikop ini, karena setan itu membuat orang susah, membuat orang tersiksa, khususnya dua orang ini kan. Makanya dia harus disiksa. Tapi iblis tahu, setan ini tahu. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Berarti ada waktunya setan itu akan disiksa. Tapi bukan waktu kedatangan Tuhan Yesus yang waktu ini. Karena waktu Tuhan Yesus yang datang pada waktu ini, dia mau menyelamatkan dua orang yang kerasukan. Kira-kira menderita nggak orang yang kerasukan setan ini? Menderita ya. Di kuburan, bajunya nggak rapi, nggak lengkap, nggak pernah mandi, makan nggak teratur, orang-orang takut, bahkan dia diikat, dirantai mungkin, suka berteriak-teriak. Kita dengar cakap orang aja langsung panas kupingnya kan. Ini perilakunya begitu gitu. Begitulah penderitaan orang yang dirasuk setan. Kira-kira ada yang mau ikut setan di sini? Benar? Enggak ada yang mau ikut setan? Hah? Ada yang mau ikut setan. Jadi kenapa masih ada orang yang pakai jimat? Kenapa ada orang yang masih melakukan dosa? Katanya nggak mau ikut setan. Kenapa? Sampai hari ini dia tidak mau bertobat menerima Tuhan Yesus. Katanya nggak mau ikut setan. Padahal setan ini tadi berbahaya, menyiksa. Jadi orang-orang yang ikut setan siap-siap akan disiksa pada waktu Tuhan nanti. Jadi karena setan ini tahu belum waktunya, makanya dia banyak mencelakakan orang, banyak menipu orang. Dan banyak orang juga yang percaya sama dia. Jadi orang-orang yang begitu, ya tinggal tunggu waktunya saja, mereka akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Jadi kalau begitu, menderitanya orang yang mengikut setan, makanya perlulah diberitakan Injil, perlu diberitakan kabar baik. Makanya Tuhan Yesus sekalipun ada badai, ya diterobos supaya orang yang kerasukan setan ini bisa diselamatkan. Itu pentingnya berita Injil. Itu pentingnya KKR kita malam hari ini, supaya kita bisa diselamatkan. Kalau pada waktu itu Tuhan mengkhususkan diri dan mengunjungi, menemui. Malam ini juga Tuhan mengunjungi kita di tempat ini dengan firman-Nya. Dengan gambaran-gambaran ini, dua tokoh yang menonjol ini, ada Yesus, ada setan, kita bisa
melihat, kita lihat juga ayat 30, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi setelah percakapan tadi, di sekitar situ ada babi. Kita bisa melihat kuasa Tuhan di sini. Ya, jika kau mau mengusir kami, Yesus, ya suruhlah kami masuk ke dalam kawanan babi itu. Untuk bisa masuk ke dalam babi aja harus permisi dulu sama Tuhan Yesus, minta izin. Jadi segala sesuatu itu ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak akan ada yang terjadi. Setan pun nggak berkuasa, nggak berpengaruh. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Makanya kita harus benar-benar berpikir begitu, merenungkan siapa yang selama ini aku ikuti. Apakah Yesus atau Tuhan atau iblis? Setan yang mengerikan, yang ditakutkan ini minta izin, permisi supaya bisa masuk. Baik nggak Tuhan itu ketika dia menyembuhkan 2 orang kerasukan ini? Baik, dia khususkan waktunya, dia terjang badai, dia tembus supaya orang ini bisa dibebaskan. Ya mungkin muncul pertanyaan berikutnya, ya kalau Tuhan itu baik, kenapa diizinkan setan masuk ke babi? Kan mati babinya, rugilah perusahaan. Kenapa kira-kira? Ada hamba Tuhan mengatakan begini, ternyata selain Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengenal Dia lebih dalam bagian ini Yesus mau mengajarkan orang yang kerasukan ini mengenal betapa jahatnya setan itu. Kenapa dia jahat? Ya dia tinggal di kubur. Orang-orang takut. Dia dibuat menderita. Dia mungkin luka-luka dan segala macam. Orang-orang keluarganya tidak ada yang peduli. Dengan setan masuk ke dalam babi-babi ini dan akhirnya mati dengan terjun, itulah gambaran kelakuan setan itu. Ya kalau setan nggak bisa membunuh manusia karena dia memang nggak punya kuasa dalam hal itu, ya bagaimana caranya supaya manusia itu dibikin susah? Itulah kerjaan setan. Ya babinya pun jadilah supaya manusia ini susah terus. Jadi bisa kita lihat gambaran di sini. Orang yang kerasukan ini ketika tidak ada Tuhan Yesus, kita bayangin kalau Yesus tidak datang ke tempat ini, dia akan terus menderita dan sampai di akhir mati. Ya kita tahu akhirnya akan bagaimana. Tapi kita bisa melihat Tuhan mengasihi manusia. Ya. Dengan dengan menunjukkan, jadi pengertian 2 orang kerasukan ini menjadi lebih matang. Wah iya memang setan itu begini, supaya mereka jangan lagi kembali kepada setan itu. Nggak ada yang baik yang dibuat setan. Sedangkan Yesus datang membebaskan mereka dari kuasa dosa, dari setan, diusir, mereka sembuh, mereka menjadi normal lagi.
Lalu berikutnya, maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ya, jadi setelah melihat kejadian itu, penjaga-penjaga babi ya menceritakan. Tapi berbeda dengan kejadian perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria satu kota bertobat terima Tuhan Yesus. Tapi orang Gadara justru mau mengusir Yesus. Mereka tidak mengundang Yesus. Tuhan Yesus tinggallah beberapa hari di sini, seperti kejadian itu, kisah perempuan Samaria. Ini kadang-kadang menjadi gambaran gitu. Manusia sekarang juga seperti ini. Ternyata lebih berharga babi tadi daripada nyawa manusia tadi. Ini menjadi gambaran kita zaman ini juga. Mana lebih berharga, nyawa atau harta? Ini babi kan melambangkan harta ya, uang, sen, epeng. Ya, babinya banyak ini ya. Reaksi orang Gadara ini menggambarkan bahwa mereka lebih mementingkan uang daripada keselamatan. Padahal mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Jika kita menganggap nyawa itu lebih berharga dari harta, kenapa masih berbuat dosa? Kita tahu firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Maut loh, neraka. Mati, disiksa nanti, ikut iblis. Ini kan menjadi gambaran ya. Lebih penting mencari uang daripada ibadah minggu, persekutuan. Mana? Berarti orang itu menganggap nyawanya nggak sepenting hartanya. Atau dalam hal-hal yang lain, dalam hal saat teduh, dalam hal persekutuan, dalam hal membaca firman, bagaimana? Mana lebih penting, nyawa atau ya hal-hal yang lain yang menghalangi? Ini kan menjadi gambaran begitu. Orang-orang Gadara ini, mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Jadi dalam firman Tuhan ini kita mendengar dua tokoh yang menonjol, Yesus dan setan. Ini kan kita mau pemilu nih. Bapak ibunya ada di pihak mana ini? Pihak Yesus atau pihak setan? Ikut Yesus sembuh. Ikut setan? Ikut mana? Yesus. Bertobatlah, terima Tuhan Yesus. Kalau nyawa itu berharga, kita pikirkan, kita renungkan. Ini adalah firman Tuhan kita malam hari ini. Ya, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Engkau yang meneruskannya. Kami bisa melihat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau punya inisiatif untuk menyelamatkan kami, sekalipun kami masih hidup dalam dosa kami. Kami bersyukur Engkaulah kiranya menganugerahkan pengertian iman, supaya muncullah iman ketika kami mendengar perkataan. Seperti firman-Mu, iman timbul dari pendengaran. Itu pendengaran berkat firman Tuhan. Jadilah itu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
baik, dua orang yang kerasukan itu sudah disembuhkan Tuhan Yesus, ya. Atau bisa dikatakan sudah dibebaskan dari setan itu. Kita boleh diskusi malam hari ini bagaimana Tuhan membebaskan kita dari roh jahat, dari setan, dari iblis begitu. Tapi kita nyanyikan dulu lagu tadi yang kita nyanyikan bersama. Jika engkau ingin dibebaskan, ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nomor 10 ya. Yang mau nanti dibebaskan boleh kita diskusi bersama. Nomor 10. Naikkan lagi, coba naikkan lebih tinggi supaya nanti suara kita lebih kuat ya. Jangan takut menyanyikannya ya. Coba kita nyanyikan dulu. Besar kuasanya darah Tuhan. Jika kau berniat disucikan, ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jika kau digoda oleh setan, besar kuasanya darah Tuhan. Jika engkau ingin diselamatkan, hai tempuhlah jalan Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya, siapakah Yesus? Dari kisah ini bisa kita simpulkan siapa Yesus. Anak Allah. Ya, bukan hanya setan yang mengakui ya, kita juga mengakui ya. Bukan berarti kita juga. Ya, bukan ya. Saya yakin kita di sini bukan itu. Ya. Yang kedua, bisa jelaskan siapa Yesus? Khotbah jangan tanya lagi, dia udah tahu semua. Siapa Yesus? Yang kita kenal dari firman Tuhan ini, yang membebaskan orang yang kerasukan. Oke, bagus. Berarti Yesus bisa membebaskan ya. Makanya jika engkau ingin dibebaskan, ingat ini ada Tuhan Yesus nih. Gitu ya. Pendeta nggak bisa membebaskan, tapi Tuhan Yesuslah yang bisa. Ini dari kisah Alkitab yang baru kita baca. Ada lagi boleh? Yang akan menyiksa setan itu bukan saja membebaskan orang yang kerasukan, tapi juga menyiksa setannya itu. Ini setan ini menyiksa orang, siksa engkau. Itu kata pengkhotbah tadi ya. Mengapa setan disiksa? Karena ia bikin sakit orang, gitu ya. Ada lagi boleh? Yang mengasihi. Ini tadi kata pengkhotbahnya, diingat sama istrinya ya. Yang mengasihi. Dari kata-katanya nggak nampak di sini Alkitab, tapi tadi begitu kata pengkhotbah yang kita harus terima, yang mengasihi. Ya. Jadi sudah kita temukan siapa Yesus malam hari ini ya, melalui firman Tuhan ini. Anak Allah, dia yang membebaskan orang yang kerasukan, yang menyiksa setan, yang apa tadi, mengasihi manusia. Saya tutup 5 saja dan cukup. 5 nanti kalau kita ingat pulang ini dong, hebat ini ya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas setan dan seluruh ciptaan. Mengapa saya katakan demikian? Ya, waktu iblis setan itu minta, ya usirlah kami kepada babi-babi itu, ya Tuhan izinkan dan Tuhan punya kuasa di situ, dan babi-babi itu juga nggak bisa menolak kalau setan itu harus pergi ke sana.
Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas iblis, atas ciptaan ini. Kita perlu mengenal Yesus seperti itu. Ya. Oke. Dari 5 ini tadi kita sudah kenal siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah. Yang kedua tadi yang membebaskan orang yang kerasukan. Yang ketiga yang menyiksa setan, ya, yang mengasihi manusia, dan yang kelima tadi yang berkuasa atas alam semesta ini, atas iblis dan alam ciptaan ini. Adakah pertanyaan kita sampai di sini? Kalau nggak ada, biasa saya bertanya. Seorang guru biasanya sering bertanya. Jadi zaman merdeka belajar ini bakalan ditinggalkan. Saya, Pak. Oh, silakan. Kenapa setan itu harus ke babi? Kalau Tuhan usir, ya ini kan karena Tuhan izinkan. Apakah setan itu harus selalu punya media untuk dia tinggal, berdiam diri? Kan bisa diusir aja. Kalau diusir aja apa dia gentayangan seperti cerita-cerita orang? Kenapa harus dia pakai media babi? Ketika dia media itu mati, iblisnya kan bagaimana gitu? Ketika medianya sudah mati, babinya kan akhirnya mati. Jadi dia seperti apa gitu ketika dia, apakah dia harus selalu punya media untuk dia begitu gitu, Pak? Ya. Iblis lalu CS, ya. Apa CS? Hah? Oh, teman sohib, teman akrab, ya, teman dekat gitu ya. Dari awal setan iblis dikalahkan oleh Tuhan, ya, iblis itu selalu mencari temannya. Karena iblis kan dikutuk. Jadi iblis mencari teman supaya ada kawannya yang dikutuk gitu ya. Nah, dari dulu memang itu sifat iblis. Nah, yang kedua, apakah dia harus pakai media? Iya. Karena memang iblis itu atau setan itu adalah roh, nggak kelihatan. Jadi supaya kelihatan dia harus pakai media. Gitu. Dia pakai media. Yang ketiga, mengapa ia harus masuk ke dalam babi-babi itu? Pokoknya bisa jawab. Apa tadi jawabannya Pak? Supaya manusia makin susah. Kalau manusianya nggak bisa dikalahkan, harta bendanya juga bisa dikalahkan, dihancurkan. Itu iblis. Makanya kenapa dia ke babi-babi itu? Nilai babi itu kalau kitab lain itu mahal sekali ya. 2000 ekor babi, kalau satu ekor itu 50 kilo kali 50.000 saja waktu dia masih hidupnya ya, bukan matinya ya. Wah, itu luar biasa, miliar. Saya pernah hitung meskipun nggak ada uangnya, tapi saya hitung itu ya. Kalau orangnya nggak bisa dikuasai, dirasuk ya, harta orang ini pun begitu. Makanya kalau kita ini mengaku beriman, bisa nanti barang-barang kita dirusaknya, tanaman kita dirusaknya, usaha kita digagalkannya, bisa nanti sekolah kita pun digagalkannya. Makanya kita harus betul-betul dibebaskanlah. Kalau enggak bebas nanti kita tetap akan terikat. Nah, ini masuk firman Tuhan. Mengapa dicatatkan ini? Matius, Markus, Lukas mencatat kisah ini. Bagi saya, kalau ada orang mengaku Kristen, percaya Tuhan Yesus, tapi dia belum bebas dari iblis, dari setan, bagi saya ini belum diselamatkan. Belum. Ya. Diselamatkan itu dalam arti dulu, sekarang, selamanya. Kalau cuma dulu diselamatkan, tapi hari ini tidak, yang akan datang juga tidak. Itu bukan keselamatan yang disiapkan Tuhan. Itu keselamatan manusia, aman-aman saja. Begitu. Jadi kita mesti sampai kepada titik ini, betul-betul dibebaskan, betul-betul diselamatkan. Begitu. Nah, jadi itu tadi jawabannya. Mengapa setan itu pakai media dan kepala babi itu?
babi ini barang mahal ini. Kenapa dia agak ke nyamuk aja kan murah meriah ya kan, nyamuk nggak gigit kita. Ini babi pula itu, kalau hidup itu tadi mahal, saya udah hitung ya, itu sekitar 2 miliar itu. Jadi setan tidak mau kehilangan teman ya, setan selalu pakai media dan selalu dia berusaha untuk mendapatkan apa yang merugikan orang. Kalau orangnya nggak dapat ya harta bendanya, begitu ya. Itu jawaban seperti itu. Atau mungkin ada lagi yang mau menjawab, karena ini urusan setan ini agak rumit. Setan itu adalah bapa segala dusta, dia paling pintar berdusta. Kita kalau nggak peka, kita akan mudah ditipu olehnya. Ya, terakhir kami pelayanan itu, ya kami datang kepada rumah orang yang katanya punya begu gajang itu. Ya, begitu kami bacakan firman Tuhan, ya, begitu kami mau jelaskan terang firman Tuhan itu, dia pingsan gitu. Ya, sehingga suaminya bilang jangan teruskan. Ya, nggak apa-apa, kami bilang jangan teruskan. Istrinya masa saya maksakan, nggak bagus. Ya, kami selesaikan. Ya, sekitar 10 menit dia bangun lagi. Tapi suaminya bilang lain kali saja ya. Mungkin dia takut nanti dicabut setannya, diusir setannya, ikut juga nanti nyawanya mungkin dicabut begitu. Ya. Tapi saya melihat waktu saya pulang, saya bilang kepada tim, inilah tipuan iblis. Supaya iblis tidak pergi, dia buat orang itu pingsan sehingga tidak diteruskan pelayanan ini. Padahal saya bilang hanya 5 kali pertemuan saja. Ini udah yang ketiga kali. Ini sudah tertunda beberapa minggu, sehingga kalau mau diteruskan itu harus dari awal lagi. Ya, tapi ada orang seperti orang Gadara ini, mereka lebih berharga rasanya babi tadi dibandingkan Yesus, dibandingkan nyawa, sehingga mereka menolak Yesus. Memangnya kami lain ini bukan orang Kristen, bukan. Tapi kami memang berharap bahwa Tuhan menyatakan diri. Ya, nanti kalau terjadi mujizat ini, keluarga ini bisa diselamatkan. Tapi ya ternyata berhenti sampai di situ saja. Ya, saya berharap kita yang menyanyikan lagu ini, yang mendengar firman Tuhan ini betul-betul memang dibebaskan. Kita punya banyak pengalaman membebaskan orang yang kerasukan setan. Jadi jangan nanti kita pula yang di sini yang mengaku percaya belum bebas. Sekarang ini tipuan iblis sangat berbeda dengan zaman dahulu. Bisa iblis nanti berbicara melalui pendeta. Nah ini kan pengkhotbah. Ada seorang pengkhotbah bilang begini, semalam saya naik ke neraka katanya. Pengkhotbah ini ya, yang suka bercerita firman Tuhan. Dan saya baru turun dari neraka. Saya sangat ngeri melihat situasi di neraka ini, di mana iblis di sana menyiksa orang-orang yang masuk ke dalamnya katanya. Saudara, kalau begini kita dengar, itu kan informasi yang dari agama lain tuh begitu. Bisa nanti tangannya dipotong kalau seorang pencuri, lalu nanti matanya ditusuk karena dia suka ngintip gitu ya, atau nanti yang suka bohong nanti masuk nanti apa itu, iya, bara api masuk gitu ya. Itu kan bikin orang ngeri ya kan. Saudara pernah dengar itu? Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Nah, Waktu kecil percaya. Hah? Waktu masih kecil percaya. Oh gitu. Sekarang nggak percaya lagi. Saudara, iblis sendiri pun disiksa, masa dia nyiksa? Ini tidak benar. Iblis nggak ada haknya untuk menyiksa orang yang masuk ke neraka. Dia pun dalam siksaan. Siapa yang menyiksa di neraka nanti? Ya Tuhan yang buang mereka ke neraka, itu siksaan sendiri di situ.
menyiksa. Waktu dibuang ke neraka itu Tuhan yang berkuasa, bukan iblis. Iblis sendiri seorang yang terkutuk. Bagaimana mungkin dia bisa menyiksa orang? Di dunia ininya kita sering mendengar dan mengalami ya disiksa setan, digoda setan. Jika kau digoda oleh setan, bukan digoda cewek, digoda cowok ya kan, digoda setan pula itu. Di dunia ini kan kita dengar informasi yang keliru. Maka tadi kata pengkhotbah, jangan dari orang banyak lah kita dengar tentang setan, dari Alkitab. Jadi Yesuslah yang bisa membebaskan kita, bukan pengkhotbah. Pengkhotbah nanti bisa keliru. Iblis itu tidak ada kuasanya sama sekali. Untuk masuk ke babi-babi aja pun sebenarnya dia nggak punya hak, nggak punya kuasa. Jadi waktu dia merasuk orang ini, dari mana ini? Itu sebabnya Yesus datang ke Gadara ini, di mana tidak ada Tuhan Yesus, iblis, setan yang ada di sana. Makanya mengapa kita perlu menerima Yesus? Karena sebelum kita menerima Yesus, iblis yang di situ. Kamar hati manusia itu menunjukkan betapa gelapnya hidup manusia yang berdosa. Semua manusia yang berdosa itu sumbernya dari iblis, karena iblislah yang melahirkan dosa. Dan ketika manusia berbuat dosa, iblislah di sana yang berkuasa. Maka secara utuh kita harus sadar, semua orang berdosa itu adalah orang yang dikuasai iblis. Cuma iblisnya nggak kelihatan, dosa yang kelihatan. Iblis itu roh, dia nggak kelihatan. Maka itu ia mengambil media supaya bisa kelihatan. Nah, jadi pada waktu seseorang itu dikuasai iblis, maka dia akan berbuat dosa. Pasti dia berbuat dosa, karena memang itu tabiat-tabiat yang dilahirkan oleh iblis itu. Nah, kalau ada orang Kristen mengaku percaya Tuhan Yesus, mengaku dosa, tapi kalau tidak selesai dia dengan iblis ini, maka dosa lagi akan dibuatnya. Nggak pernah berhenti berbuat dosa, nggak pernah berhenti. Kalau kita hari ini terus kita berbuat dosa, itu berarti induknya belum mati, sumbernya masih ada. Kalau ada mata airnya dari atas, nggak akan pernah kering air kita di rumah. Harus sumbernya dia diputuskan, baru nanti kering, baru putus. Makanya betapa senangnya kita kalau dibebaskan dari kuasa iblis ini. Secara otomatis nanti dosa itu pun berhenti. Iya, dosa itu pun berhenti. Tapi karena dosa itu ada luka-lukanya, tabiat-tabiatnya, itu agak lama prosesnya. Maka itu kita perlu pemuritan supaya kita dibersihkan dari dosa itu, kita bisa bertobat dan kita benar-benar hidup suci. Tapi kalau belum putus sumbernya tadi, pemuritan seperti apapun dilakukan, sekolah teologi manapun dia, itu nggak akan pernah bisa berhenti berbuat dosa, nggak akan pernah bisa hidup kudus. Gitu. Makanya Paulus memberikan nasihat bagus kepada jemaat di Efesus. Ya. Mari kita coba lihat sejenak, ini langsung ke nasihatnya ya. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10. Akhirnya, ini kalau enggak sampai di sini agak percuma lah kekristenan kita ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau orang itu sudah dibebaskan, orang itu akan terus dimuridkan, terus diajari bagaimana nanti mereka akan kuat dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa?
bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis ini bermacam-macam ini. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini. Kedua, penguasa-penguasa. Tiga, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Keempat apa? Roh jahat di udara. Dan roh jahat ini yang kita bicarakan tadi sebagai setan. Karena memang dia roh jahat, maka dia menyiksa orang, dia membahayakan orang, dia menyakiti orang, merugikan orang. Jadi kita diajar sampai di situ. Nah, tapi kalau kita belum dibebaskan, kalau kita belum diselamatkan, kita nggak bisa kuat, kita nggak bisa menggunakan perlengkapan senjata Allah itu. Nah, ini satu rahasia besar. Nanti akan saya teruskan dengan topik itu supaya nanti rohani kita benar-benar sadar gitu ya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin sekali lagi bagaimana kita yakin bahwa kita sudah dibebaskan. Dua orang Gadara ini sudah dibebaskan dari kisah ini, nampak sekali. Tapi kita, bagaimana prosesnya kita bisa dibebaskan? Ada yang pernah terlibat dengan kuasa kegelapan, okultisme? Boleh bercerita bagaimana dibebaskan oleh Tuhan Yesus? Mana tahu ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman jangan dialami lah. Aku cobalah berdukun dulu biar nanti kualami nanti aku dibebaskan. Nggak perlu begitu. Ya nggak usah. Tapi kalau memang sudah ada dulu, nah ada Tuhan bekerja berkarya, boleh diceritakan. Nggak ada ya. Berarti kita semuanya sudah berhenti dong berbuat dosa itu ya. Sudah ya? Amin. Sudah berhenti berbuat dosa lah ya. Kok nggak ada suaranya? Karena sumbernya tadi dari mana? Dari iblis ini. Kita mengaku percaya Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, betul? Amin. Berarti dosa kita sudah selesai. Berarti hari ini nggak lagi berbuat dosa. Amin. Udah agak kuat ini ya. Oh besok belum. Oh gitu. Wah. Hati-hati, tipu muslihat iblis. Kisah dua orang di Gadara ini tadi jelas bagaimana ia dibebaskan. Dalam Alkitab ini sudah sangat jelas sekali. Ada pertemuan dua orang yang kerasukan setan ini dengan Yesus. Tanpa pertemuan itu nggak mungkin terjadi. Doa sebenarnya nggak mungkin membebaskan orang dari iblis. Nggak mungkin. Hanya orang bertemu dengan Yesus baru bisa. Jadi kalau ada pendeta dengan teriakan keras, "Dalam nama Yesus," katanya itu, ya, roh jahat keluar katanya, itu karena Yesusnya itu, bukan karena teriakannya, bukan karena doanya. Karena ada perjumpaannya dengan Yesus. Karena iblis atau setan itu hanya takut dengan Yesus. Gitu. Supaya kita paham. Jadi mengapa kita berdoa? Berdoa itu berarti artinya kan kita cakap-cakap dengan Tuhan. Nanti Tuhan suruh kita. Tuhan suruh nanti murid-muridnya. Tuhan suruh nanti orang-orang kudusnya untuk mengusir setan ini. Makanya kami nggak ajari berdoa untuk mereka yang kerasukan. Kalau dia belum lepas, nanti doanya pun ngawur nanti. Salah nanti. Ya.
karena dia berdoa setan pergi, maka terus dia berdoa. Setiap saat dia berdoa, katanya supaya setan dikalahkan. Padahal waktu itu Tuhan kasih izin, ini enggak kasih izin. Dia karena sudah dapat izin, semena-mena saja dia berdoa, maka setan itu enggak keluar lagi. Dia bingung, dulu saya doakan kok bisa setannya pergi, ini kok enggak pergi-pergi gitu. Oh gini aja, doa semalam suntuk, doa semalam-malaman, enggak juga keluar. Begini aja, doa puasa, nah, doa lagi dia, puasa lagi, enggak juga keluar. Ya gimana keluar, tadi pun dia doa, udah makan kuat, doa enggak juga keluar, tambah lagi puasa, tambah enggak berdaya lagi lah. Kenapa? Karena enggak sanggup lagi ngomong demi nama Yesus pun enggak sanggup lagi, karena udah puasa kan capek. Udah semalam-malaman berdoa. Yesuslah yang bisa mengusir setan itu. Makanya dalam kisah ini ada perjumpaannya itu. Coba lihat kalimatnya itu tadi. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Nah ini, saya nggak tahu kapan kita bertemu dengan Yesus. Kapan? Tak ada pun perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria bertemu Yesus di tepi sumur, cakap-cakap. Terjadi keselamatan. Ada kisahnya, menarik. Ya kalau nggak percaya, baca aja di Alkitab Yohanes pasal yang ke-4 itu. Ada kisahnya. Nikodemus bertemu cakap-cakap dengan Yesus pada malam hari. Terjadi keselamatan, dilahirkan kembali. Kalau perempuan Samaria itu dia mengenal Yesus Mesias. Kalau di sini bukan saja dia nanti dibebaskan, tapi nanti kita bisa melihat, ternyata Yesus itu adalah anak Allah. Gitu loh. Ini jelas. Maka tadi saya tanya, kapan kita bertemu dengan Yesus? Hah? Coba ceritakan kemarin. Saya ingin dengar juga ini. Ya. Ada kisahnya. Saya ketemu dengan ibu istri saya, ada kisahnya. Kalau diceritakan di sini terlalu panjang, makanya saya nggak ceritakan di sini. Ya, kalau nggak percaya, telepon kami dulu, bisa. Ada kisahnya. Jadi kita pun nggak ragu kalau memang kita punya pengalaman itu. Orang ini pun ketika dia sudah dibebaskan, dia nggak ragu. Kalau kita baca dalam kitab lain, dia bilang begini, Tuhan izinkanlah aku ikut dengan Engkau, gitu loh, untuk menjadi murid Yesus begitu. Tapi Yesus bilang, jangan, kamu pulang aja ke kampungmu itu loh. Ceritakan sama mereka tentang apa yang sudah dibuat Tuhan kepada. Ini kisah orang ini, tapi ya di sini nggak selengkap itu diceritakan. Ayo, kapan kita bertemu dengan Yesus? Kapan kita betul-betul dibebaskan? Kapan kita betul-betul diselamatkan? Kalau kita dibebaskan dari sumber dosa itu, saya yakin dosa masa lalu kita juga selesai, dosa masa kini kita selesai, dosa masa yang akan datang kita juga selesai. Itulah keselamatan dalam Alkitab. Ya, nggak ada. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Silakan, ini ada pemaaf. Dari tiga bintang mana? Ya, silakan. Ini katanya di sana. Ya, nanti dia ceritakanlah. Ya baik, terima kasih buat kesempatannya. Saya akan cerita ya bagaimana saya akhirnya mengenal Tuhan. Saya dari kecil itu sebenarnya lahirnya Kristen ya. Mama saya pun dulu pekerja gereja gitu. Jadi kami itu wajib beribadah kepada Tuhan, itu wajib. Ya. Terus saya ini dikenal sebenarnya anak yang baik ya. Di kampung saya termasuk anak yang baik dengan anak seusia saya gitu ya. Terus saya aktif juga di gereja gitu ya. Kalau Natal apalagi setiap tarian itu sangat menyenangkan hati saya gitu. Sampai ketika itu saya pernah berpikir begini, kalau saya rajin gini Tuhan senang kurasa sama aku. Itu dulu pikiranku ketika kecil ya. Pasti
kan Tuhan lihat aku rajin, gereja aku rajin, tari-tarian aku rajin. Kalau dulu ada juga kami ibadah malam dulu. Kalau patamiangan lah istilahnya kalau orang dewasa ya, perpulungan anak-anak gitu ya. Saya selalu hadir. Natal kami ke kampung-kampung sebelah itu, jalan kaki dulu itu. Saya semangat itu. Walaupun perjalanannya pakai obor gitu ya. Dulu kan mobil pun susah gitu ya. Kami ada kampung Selakar namanya itu. Naik gunung mendaki itu dari kampung kami lewat sungai. Itu pun kami mau ikut gitu. Jadi saya pikirnya gini, kalau Tuhan lihat kami gini kan senang kali Tuhan gitu. Saya pikir saya ini baik kali gitu kan. Tapi dosa jalan gitu ya. Ketika kecil pun dosa jalan. Mencuri ya mencuri juga. Walaupun habis sekolah minggu ya mencuri juga. Pulang sekolah setiap tanaman orang di pinggir jalan habisnya kami buat itu gitu ya. Mencuri uang mama ya saya curi juga walaupun kecil. Karena kami dulu berkede ya, mama itu punya kede dan kami dipercayakan memang pegang laci gitu ya. Ya kalau mau jajan saya nggak usah izin, saya jajan aja. Tapi akhirnya saya tahu kalau itu dosa. Saya pikir dulu uang mama saya, uang saya gitu ya. Jadi bohong iya juga. Kami ini keturunan penyembah berhala juga iya. Kalau bolang saya itu dukun sebenarnya ya. Sebenarnya kami masih generasi ketiga. Cuman memang saya nggak lagi, kalau tadi Bapak tanya okultisme itu secara langsung nggak lagi terlibat itu karena bolang saya udah meninggal pada waktu itu gitu. Jadi karena mama pun sudah gereja kan nggak lagi sih pergi ke dukun gitu. Tapi mungkin budaya-budaya yang lama itu masih ada gitu ya. Kayak dulu ditaruh di perut kalau sakit apa gitu, kemiri dibuat-buat di perut saya pernah itu. Tapi saya nggak ngerti juga dulu itu apa karena masih kecil gitu. Jadi ketika itu berjalan terus, dosa jalan juga. Saya pikir saya baik tapi dosaku banyak juga gitu. Nah ketika saya kelas SMA kelas 1, kan dulu masih catur ulang ya di zaman saya. Jadi ada 3 catur ulang dulu dalam 1 tahun. Kalau sekarang semester. Ketika selesai catur ulang pertama itu saya pindah ke Kuala. Alasannya dulu karena ada abang saya yang paling tua itu tinggal di Kuala. Jadi mereka lihat ini kalau di kampung ini nggak benar, ini anak-anak ini nggak belajar. Saya pun nggak pernah belajar, nggak lagi tertib gitu belajar gitu. Teman-teman pun nggak pada belajar ya, saya juga nggak belajar gitu. Jadi mereka melihat baik ini kalau saya dipindahkan ke Kuala menurut mereka. Tapi menurut saya sebenarnya nggak baik. Karena saya harus dipisahkan dari orang tua saya. Saya anak paling kecil. Saya lama itu sama mama itu tidurnya sampai saya besar gitu. Jadi kedekatan dengan orang tua itu membuat saya waktu itu nggak siap ketika disuruh pindah ke Kuala. Terus abang saya itu galak. Abang saya yang paling besar itu galak. Kami nggak berani ngapa-ngapain pun. Jadi kalau dia ngomong aja saya udah nangis. Bapak saya lembut orangnya. Tapi dia kebalikannya gitu, nggak ada sedikit pun nyambung-nyambungnya lah, lembut-lembutnya nggak ada gitu. Jadi itu membuat waktu itu saya sangat tertekan. Tiap hari saya nangis. Kalau dia pun ngomong aja pun aku udah nangis duluan. Aku lambat jalan aja disuruhnya, lambat kali jalan itu udah nangis aku itu. Aku akan pergi ke kamar dan nangis. Istrinya tahu itu dan ya untungnya dia baik ya. Karena istrinya itu kenal Tuhan, makanya dia berbeda. Waktu itu abang saya belum punya keyakinan mengenal Tuhan. Jadi karakternya itu memang sangat ganas. Kalau saya bilang sekarang pun dia senyumnya itu karena udah berdamai gitu ya. Jadi waktu itu membuat saya sangat tertekan. Membuat perasaan-perasaan yang gak baik muncul di dalam hati saya. Saya waktu itu merasa saya tidak berguna. Saya merasa saya gak berharga. Saya merasa saya gak dikasihi. Dan itu membuat saya sangat-sangat tertekan gitu. Gak ada yang mengasihi aku. Kenapa aku dipisahkan dari orang tuaku? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Dan waktu itu gak ada telepon. Kalau sekarang mungkin anak berpisah dari orang tua bisa video call ya. Tiap saat bisa telepon. Saya kalau libur cuma bisa bertemu dengan orang tua saya. Dan itu membuat saya sangat-sangat
ya begitulah perasaan saya waktu itu sangat kacau gitu ya. Saya nggak bisa terima dengan kondisi saya tidak bisa terima dengan keadaan saya. Orang-orang tinggal dengan orang tuanya, saya enggak. Kalau saya tinggal dengan abang saya yang baik, mungkin saya terima. Tapi ini abang saya enggak, menurut saya enggak ada ini apanya gitu. Sampai anaknya pun bilang, bapak kok enggak kayak Bolang? Enak kali bibik punya bapak. Kami enggak begitu. Jadi kami memang sangat takut. Dia punya 2 anak dan dua-duanya pun takut sama bapaknya. Jadi kondisi di rumah itu kalau dia udah pulang, udah mencekam. Nggak ada lagi nggak ada sukacita. Kalau tadi kami pun bermain, ketika kami dengar suara keretanya, langsung kabur kami semua ke kamar. Nggak ada lagi yang berani nonton TV, nggak ada lagi yang berani ngapa-ngapain. Begitulah kondisi kami di rumah waktu itu, dan itu sangat membuat saya sangat-sangat kacau gitu ya. Jadi ketika kelas di SMA itu syukurnya ada PA waktu itu, ada hamba Tuhan waktu itu, masih ada Ibu Teti, ada Ibu Reguna. Setiap Jumat kami PA, diajari firman Tuhan. Disitulah saya mulai belajar. Ternyata saya ini orang berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya dulu firman Tuhan itu mungkin saya dengar, tapi nggak dalam diceritakan. Ternyata aku ini orang berdosa. Ternyata aku ini orang yang hina begitu. Saya akhirnya menyadari kalau saya ini orang berdosa. Saya ini keturunan penyembah berhala. Sekalipun saya dosanya nggak membunuh, tapi saya orang berdosa. Mencuri itu berdosa, berbohong itu berdosa, berkata kasar itu berdosa, pikiran-pikiran yang jahat itu dosa. Akhirnya belajar saya secara pribadi ya. Ketika itu ada teman-teman yang sudah duluan percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka juga semangat gitu ya ketika kami PA, ayo PA gitu. Dan karena kakak saya juga guru di situ, dia selalu juga suruh saya untuk PA. Akhirnya saya belajar firman Tuhan di SMA itu, belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan, sampai saya menyadari saya orang berdosa. Tapi perasaan tertekan tadi itu tetap ada di dalam hati saya. Saya nggak bisa terima kondisi saya tidak bisa terima keadaan saya. Sampai suatu saat ketika itu kelas 2 SMA saya di tahun 2000, di satu bulan ke-2 atau 3 ya, saya lupa tepatnya. Kami ada retreat gitu ya, beberapa hari kami retreat di Bukit Lawang. Mungkin Kak Tiur juga ikut pada waktu itu ya sebagai pembimbing. Nah ketika itu tema yang disampaikan itu adalah dari Yesaya itu, dari kitab Yesaya 43 itu temanya, kau berharga di mata Tuhan. Nah ketika itu disampaikan, kau berharga di mata Tuhan. Loh, aku ini tadinya aku gak merasa berharga gitu, tapi hari itu terus disampaikan, kamu berharga, dosamu banyak, sekalipun kamu miskin, tidak cantik, seperti apapun kondisimu, Tuhan mengasihimu, engkau berharga di mataku. Saya baca ya dari Yesaya 43 ayat 4 ya. Yesaya 43 ayat 4. Saya baca, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi waktu itu ketika saya dengar firman Tuhan ini, saya nangis, betulan nangis. Tuhan, kok ada Tuhan bicara begini loh gitu loh. Aku ini kan gak ada harganya loh. Di kampung kami itu miskin, secara keuangan miskin, tinggal di pelosok desa. Ya, waktu saya pindah ke Kuala itu, saya bahasa Indonesia pun tak pandai, berbatu-batu, susah sekali saya mengucapkannya karena kami di sekolah pun bahasa Karo banyak gurunya gitu. Jadi memang kondisi yang dihadapkan itu saat itu nggak nyaman banget untuk saya gitu. Sekarang saya pandai bahasa Indonesia. Jadi ketika firman Tuhan bilang engkau berharga di mataku, itu kena banget sama aku gitu. Kok bisa ya aku berharga di mata Tuhan? Padahal tadi pun keluargaku kuanggap mereka gak mengasihiku gitu. Sekalipun sebenarnya mereka karena sayangnya itu, mereka supaya
aku bisa sekolah, aku bisa nanti raih cita-citaku. Itunya yang mereka pikirkan. Tapi karena dosa yang ada di dalam pikiranku, di dalam hatiku, aku gak melihat lagi kasih sayang mereka. Yang aku lihat hanya, ya ini penindasan ini kekacauan ini. Cuman itu yang ada. Jadi ketika Tuhan bilang engkau berharga di mataku, itu tak kali di dalam hatiku gitu. Tuhan, benarnya aku berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang lagi, aku mengasihi engkau gitu. Tuhan, betulnya itu gitu. Sampai akhirnya aku memang waktu itu aku mengakui aku orang berdosa. Tuhan, aku orang berdosa. Selama ini kupikir aku gak berharga, tapi ternyata Tuhan menganggap aku berharga di matanya gitu. Aku minder, aku gak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi akhirnya Tuhan pertemukan, cari aku ini. Akhirnya aku sampai mengerti ya, kalau Tuhan itu sungguh sayang kepadaku. Pada waktu itu aku ambil keputusan, Tuhan, aku mau mengikut Tuhan. Dosaku yang banyak itu aku akukan sama Tuhan. Tuhan, ini dosaku, aku mau jadi anak Tuhan. Karena Tuhan menganggap aku berharga. Tuhan kasih lo sama aku, Tuhan kasih. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu ganti dosamu. Itu waktu itu disampaikan ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itu bukti kasih Tuhan kepadamu. Enggak cuma sekedar ucapan, aku mengasihimu, enggak. Tapi ada buktinya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib itu. Supaya aku yang merasa enggak berharga tadi jadi berharga loh. Karena berharganya kamu. Makanya Tuhan mau mati. Kalau enggak berharga kita kan enggak perlu Tuhan mati. Kalau musuh kita enggak mau dia mati untuk kita. Tapi kalau Tuhan karena kasihnya, dia mau mati untukku secara pribadi. Jadi waktu itu aku ambil keputusan, aku terima Tuhan Yesus di dalam hatiku. Aku bilang dosaku kepada Tuhan dan aku undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Ampuni aku orang berdosa. Aku keturunan penyembah berhala. Aku juga banyak melakukan dosa secara pribadi. Itu yang aku bilang waktu itu kepada Tuhan. Dan itu membuat ada sukacita di dalam hatiku. Dan akhirnya aku bisa, hari ini kalau aku bertemu dengan abang, aku bisa bercerita, aku bisa ngobrol ya, nggak lagi ada ketakutan gitu. Terlebih juga dia juga sekarang sudah terima Tuhan Yesus juga gitu. Jadi ada sukacita. Akhirnya aku bisa diubahkan oleh Tuhan. Dosa yang dulu kulakukan itu, ketika aku mau melakukannya, Tuhan ingatkan, itu dosa anakku gitu. Jadi bukan berarti aku tidak pernah lagi melakukan dosa seperti Bapak bilang tadi ya. Tapi ada yang Tuhan buat gitu. Ada yang dikikis karakterku, yang aku ini orangnya juga cengeng ya. Tapi setelah kenal Tuhan, aku melihat sendiri ya. Aku rasakan sendiri karakter itu Tuhan ubah. Sekalipun air mata selalu dekat, tapi artinya nggak lagi aku terikat di situ gitu. Ada Tuhan ubahkan. Kalau dosa bohong, dosa mencuri itu Tuhan ingatkan ketika mau melakukannya. Jadi sedikit demi sedikit Tuhan ubahkan. Bukan berarti hari ini sempurna, tidak. Tapi ada yang berubah, ada yang baru yang Tuhan buat. Pikiranku yang menganggap keluargaku gak baik, akhirnya aku bisa melihat, baik kali Tuhan. Kenapa aku dari kampungku itu ditarik ke Kuala? Akhirnya aku bisa dengar firman Tuhan yang benar. Akhirnya itu membuat satu sukacita di dalam hatiku. Enggak lagi kuanggap itu sebagai tekanan, tapi akhirnya aku mengucap syukur. Karena kulihat sekarang teman-temanku yang dulu tetap tinggal di kampung, tetap juga mereka hidup di dalam dosa mereka. Ya, jadi ada ucapan syukurku sekarang ya. Kalau dulu aku pindah dari kampung ke Kuala, akhirnya aku bisa kenal Tuhan, itu sekarang menjadi satu ucapan syukur. Kalau tidak tadi seperti itu, mungkin aku hidupnya gak ada di sini sekarang. Mungkin aku hidupnya entah udah seperti apa, entah udah ikut juga dengan dunia-dunia yang ada sekarang ini. Mungkin udah makin kacau hidupku. Kalau dulu kupikir aku kacau ketika pindah, mungkin kalau tidak bertemu dengan Tuhan, hidupku jauh lebih kacau dari itu gitu. Jadi akhirnya aku bisa bersyukur. Tuhan, bersyukur aku kalau Tuhan
tarik aku dari kampungku dengan cara Tuhan. Aku menganggap itu cara Tuhan menarik aku ya dari kampungku gitu. Akhirnya bukan cuma aku, akhirnya Bapak juga ketika waktu dia di usianya yang sudah tua, kami juga bisa cerita gitu ya. Ketika itu saya juga cerita sama biring saya tentang firman Tuhan. Ketika saya pulang kampung, saya bisa ceritakan sama biring saya tentang Tuhan Yesus. Dan saya juga bisa ceritakan kepada bapak saya. Ya, mama juga dengar tentang cerita itu. Tapi seperti apa imannya, ya, saya berharap imannya juga sampai kepada Tuhan. Tapi karena dia juga tahu banyak firman, mungkin sedikit sulit untuk menjelaskan apa yang kita mengerti. Sedangkan kita tidak punya jabatan apa-apa. Waktu itu kesulitannya gitu. Tapi hari ini saya bersyukur, kakak saya juga boleh kenal Tuhan hari ini. Dia dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Dia percaya. Jadi kalau Tuhan bilang bukan hanya kamu, keluargamu pun akan mengenal Tuhan, itu juga sudah mulai nampak di keluarga gitu ya. Jadi saya bersyukur hari ini saya boleh kenal Tuhan. Saya bersyukur kalau saya ditarik dari kampung saya dengan cara Tuhan yang waktu itu saya rasa menyakitkan, tapi akhirnya berbuah manis gitu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada yang Tuhan ubah. Jadi kalau hari ini anak-anak pun atau kita semua yang belum punya perjumpaan dengan Tuhan, ya hari ini ada firman Tuhan yang kita dengar. Kiranya firman Tuhan itu juga boleh jadi di dalam hidup kita, supaya kita juga punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan, supaya dosa ini bisa diampuni. Dan waktu itu saya sangat yakin dosa saya bisa diampuni oleh Tuhan, ya, karena Tuhan sungguh mengasihi saya. Buktinya Tuhan mau mati untuk saya. Mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Jadi ada perjumpaan dengan Tuhan lewat firman, engkau berharga di mata, sampai selesai dosa itu, putus hubungan dengan konsep-konsep yang lama dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Waktu kami terakhir ke Bunga Baru, Bolang, waktu dia masih hidup, dia akui beberapa dosanya yang terlibat dengan penyembahan berhala. Salah satunya adalah obat-obatan itu ya. Waktu itu dibakar apa dibuang? Saya lupa. Dibakar ya? Oke. Baik. Di kampung sana lagi itu ada kisah kalau kita masuk ke kampung itu kita harus kelilingi dulu tempat itu, baru kita bisa lewat. Waktu itu saya diajak teman, lalu saya bilang, kenapa harus muter begitu? Oh, di sini ada aturan. Kita harus permisi dulu sama yang punya kampung ini. Saya terkejut. Maksudnya adalah roh-roh yang berkuasa di sana. Wah, ini di sana, di sini enggak ya kan? Di sini enggak. Di sini semuanya sudah dibebaskan. Amin. Tapi ada perjumpaannya baru jelas. Ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menunjukkan sedikit lagi dari kisah ini tadi. Ada 5 hal mengapa Tuhan Yesus mengasihi, menyelamatkan orang ini, orang yang kerasukan setan ini tadi. Jadi kita nggak banyak menyinggung setan, kita banyak menyinggung orangnya, karena orangnya ini yang perlu diselamatkan ini. Ya, di dalam ayat yang ke-28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Nah, yang pertama di sini adalah orang ini rupanya datang dari pekuburan, daerah pekuburan. Artinya orang ini betul-betul sangat menyedihkan ya. Rumahnya sekarang di pekuburan, bukan dari dalam kubur dia bangkit, bukan, tapi dia lebih betah di sana. Kalau lebih enak rasanya tinggal di kuburan daripada di mall atau di rumah, wah ini agak lain ini. Ini pasti ada kelainan ini. Kalau kita di sini kan nggak suka tinggal di kuburan kan? Enggak ya?
jangan bikin cantik kali kuburan itu supaya nanti kita nggak betah di situ. Rumahnya reot, tapi kuburannya indah. Udah di kuburan aja kita makan bersama kadang, coba. Lebih enak rasanya makan-makan di kuburan daripada di rumahnya. Makanya jangan bikin cantik kali lah kuburan ini. Nanti kita nggak bisa membedakan mana yang orang kerasukan, mana yang enggak. Karena senangnya dia tinggal di kubur ini, kasihan. Ya. Saya tahu kuburan itu bukan tempat orang. Itu tempat apa? Tempat mayat, ya. Bukan orang ya. Tempat mayat. Yang kedua, orang ini jelas dikatakan Alkitab tadi adalah kerasukan setan. Saudara, kalau kita tahu orang kerasukan setan itu, dia seperti kehilangan identitas diri. Karena setannya yang kelihatan, identitasnya sudah hilang, nggak punya kuasa lagi. Makanya kalau orang merasa minder, ya pemalu, atau tadi seperti cerita Mama Abel yang nggak berharga diriku ini begitu, itu karena dikuasai iblis itu. Jadi kita seperti nggak sadar diri, kehilangan harga diri. Bersyukurnya ada firman Tuhan, kamu berharga di mataku, bisa kembali diingatkan Tuhan. Ya, jadi ini yang kedua, orang ini adalah orang kerasukan setan yang membuat dia tidak menerima dirinya sendiri, nggak bisa mengakui diri sendiri, kehilangan identitas diri, nggak sadar siapa dia. Ya nanti sedikit aja masalah dia sedikit terganggu dan akhirnya dia bisa marah-marah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang kerasukan setan. Ada 5 karya setan dalam kehidupan orang. Ya, karya itu namanya ya. Ya, itu kemarin saya sampaikan di Lotepu. Biasanya setan itu akan membutakan kita. Jadi kita nggak tahu nanti mana benar mana baik, ya, karena setan itu sudah menguasai. Jadi kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang kedua, kita itu disakiti. Makanya kalau banyak orang sakit atau sering sakit, ini perlu dipertanyakan ini. Ini pekerjaan apa ini? Cuaca aja kayaknya nggak sesering itulah sakit. Ini ada iblis yang memang menyakiti. Yang ketiga, iblis itu akan selalu menakut-nakuti. Makanya kita sering takut malam gitu ya. Ada petir kita takut, ada orang datang pun kita takut. Dan saya khawatir kita dapat uang rezeki juga takut kita. Datang ini uang gitu. Ya. Enggak ya? Oh enggak ya. Kalau perkara uang enggak takut ya. Tapi kalau hilang uang takut ya. Kita sering ditakut-takuti oleh iblis. Masa nengok abang aja takut ya kan? Hah? Itu siapa yang buat itu? Itu iblis yang buat, gitu loh. Ya. Dibutakan, lalu tadi disakiti, lalu ditakut-takuti. Iblis itu juga akan memiskinkan kita. Iblis itu akan mengambil semua harta benda kita, bahkan sampai nanti kita menderita mati miskin. Bukan nggak banyak uang masuknya, banyak, tapi nggak tahu dia kok uang keluarnya lebih banyak gitu loh. Kalau secara ekonomi sangat besar ini, tapi karena iblis yang menguasai, maka orang yang sebenarnya kaya terlihat miskin. Baru-baru ini ada cerita sama kami. Sebenarnya orang yang dilayani dulu itu orang kaya di kampungnya katanya, tapi di daerah di mana dia tinggal yang kami ceritakan itu sangat memprihatinkan sekali itu. Ini berbahaya sekali. Iblis akan memiskinkan, ya. Lalu iblis juga akan membodoh-bodohi kita. Bukan saja membutakan, tapi membodoh-bodohi kita sehingga kita tidak kenal Allah. Kita akan dibutakan, kita disakiti, kita apalagi tadi ditakut-takuti, lalu dimiskinkan, dibodoh-bodohi. Makanya kita tidak benar-benar bodoh. Sudah pun sekolah tinggi S2 S3 masih tetap juga dia berbuat dosa, kan bodoh itu. Makanya KPK harus dikerahkan karena udah pun banyak uangnya, udah pun tinggi sekolahnya masih korupsi juga. Kan bodoh kali itu. Enakan kita yang sudah mengenal Tuhan ini, nggak pun banyak uang kita, nggak pun tinggi sekolah kita, kan kita nggak perlu ke KPK kan, nggak perlu kan? Nggak perlu. Bersyukurlah. Yang penting itu bebaslah di situ. Orang
ini tadi dirasuk setan ini. Ya, kalau pertama tadi di kuburan sangat kasihan sekali, makanya Yesus datang ke Gadara ini. Orang ini juga dirasuk setan supaya nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya, sehingga mereka itu disebut sangat berbahaya. Ini yang ketiga. Orang yang kerasukan setan ini mereka sangat berbahaya. Setahu saya sampai hari ini orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan iblis itu hidupnya berbahaya. Jangan dekat-dekat dengan orang yang terlibat dengan penyembahan berhala. Siapa sini yang pernah kena pelet cinta dari laki-laki pada perempuan karena memakan sesuatu jahat karena kuasa kegelapan? Berbahaya itu. Pernah enggak? Jujur, enggak pernah. Enggak pernah. Jangan coba-coba. Nanti lengket terus, dipaksanya nanti. Bukan obat bis maksud saya, bukan. Ini akibat penyembahan berhala itu. Ini berbahaya. Kalau kita pacaran dengan orang yang terlibat dengan penyembahan berhala, ini berbahaya. Nanti hamil duluan baru dipasu. Berbahaya ini. Entah kenapa nampaknya ganteng kali lah abang ini kalau dia ngomong. Apalagi kalau dia datang bawa mobil ganti-ganti, wah senang kali. Berbahaya. Maka itu saya katakan orang ini yang ketiga ini berbahaya. Yang keempat 29, dan mereka itu pun berteriak katanya. Wah, ini juga adalah perlu dikasih. Orang suka teriak-teriak ini. Ini sangat mengganggu orang. Di sini ada suka teriak-teriak. Hati-hati loh. Ya. Anak Tuhan itu sopan-sopan loh kalau bicara, enggak teriak-teriak. Teriak itu setahu saya begini. Sudah dipanggil sekali enggak dengar. Dipanggil 2 kali enggak dengar. Dipanggil 3 kali. Iya. Panggil 4 kali. Sabar. Ini bikin teriak. Woi, itu kan teriak. Ini berbahaya. Iblis, setan itu akan membuat kita berteriak. Satu sikap hidup yang tidak baik. Ini berbahaya. Ya. Yang kelima, yang terakhir. Mengapa Yesus mengasihi orang ini dan menyelamatkannya? Dia datang ke Gadara ini. Ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Orang ini hampir saja ikut masuk ke dalam kawanan babi itu, jadi seperti babi. Kita itu umumnya makan daging babi, tapi setan ini minta apa? Masuk ke dalam babi itu. Saudara mau? Mengapa sifat manusia hari ini seperti binatang ini? Kenapa? Karena kawan dia sama iblis, ya masuk seperti babi-babi itu sifatnya. Enaknya daging babi kok dimakan, ini kok kayak babi sifatnya. Wah, untunglah Yesus datang menyelamatkan. Kalau tidak, ini betul-betul berbahaya. Ya. Tapi bersyukurlah tadi sudah kita dengar 2 orang ini sudah disembuhkan, sudah dibebaskan. Kita hari ini bagaimana? Kalau kita memang sudah bertemu dengan Yesus, sudah mulai perjumpaan dengan Yesus, dan ada kita bercakap-cakap, kita mengalami pergumulan itu, dan akhirnya kita menerimanya dan kita bebas, ini kebahagiaan besar. Tidak mengalami kelima hal yang tadi. Dan juga kita nggak mau dibodoh-bodohin, nggak mau kita disakiti, nggak mau kita dimiskinkan, kita nggak mau ditakut-takuti. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang lebih hebat daripada iblis itu. Nah, kepada murid-murid Yesus, saya ajak kita membuka satu bagian dari pasal 10. Kita ke pasal 8, ini pasal 10. Maju pasal 10. Yesus pernah berkata demikian kepada murid-muridnya, ayat yang ke-7 dan 8. Mari kita baca sama-sama. Ini kepada murid-muridnya yang sudah dibebaskan, yang sudah diselamatkan dan diajari. Kita baca bersama-sama ayat 7 dan 8. Matius 10 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini murid-murid waktu Yesus mengutus ke-12 murid, pesan ini disampaikan. Pergilah, beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ini yang paling utama. Kalau kita pergi memberitakan Injil, berarti Allah bekerja di dalamnya. Makanya murid-murid juga punya kuasa. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Seorang percaya yang sudah diselamatkan, seorang murid yang sudah diajari, mereka diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Kalau kita nanti pulang dari sini, kan nggak takut lagi kita sama setan, kan? Hah? Karena apa? Sudah diajari oleh Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, sudah diajari. Karena itu kita sangat bersyukur sekali menjadi orang percaya. Di sini kita belajar bagaimana murid-murid ini nanti waktu mereka dalam pelayanan, mereka betul-betul mengusir setan itu. Dalam kitab Lukas dicatat, murid-murid memberikan laporan, "Guru, juga setan-setan takluk kepada kami." Wah, puji Tuhan. Hari ini kita bisa memiliki kuasa itu karena kita punya Yesus. Tapi kalau kita nggak punya Yesus dan kita nggak diajari, seperti kitab Efesus tadi, gunakanlah senjata perlengkapan Allah. Kalau kita nggak punya senjata perlengkapan itu, kita nggak bisa mengusir setan. Ya, saya harap firman Tuhan ini akan memberkati kita malam hari ini, membangkitkan semangat kita. Kita ini sudah dibebaskan, sudah diselamatkan. Tapi kalau belum selesai dengan iblis ini, kita akan terus berbuat dosa, dan kita terus dibodoh-bodohin, ditakut-takuti, disakiti. Kita akan dibutakan terus. Tapi bersyukurlah firman Tuhan malam hari ini mengajar kita seperti dua orang yang kerasukan ini disembuhkan, dibebaskan. Kita malam ini juga biar mengalami kelepasan ini, mengalami keselamatan ini, dan kita mau diajar, dan kita akhirnya diberikan Tuhan kuasa. Roh yang dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Kita diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Amin. Oke, kita akhiri. Saya nggak lagi ajak kita nyanyi nomor 10. Jadi tadi sudah mengaku semuanya sudah dibebaskan. Tapi kita nyanyikan nomor 8. Hari telah berlalu. Ini kesempatan kita untuk menentukan pilihan kita. Memilih Yesus, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Tapi dalam hidup ini kita perlu Yesus. Karena bersama Yesuslah kita bisa dilepaskan, dibebaskan. Bersama Yesus juga nanti kita bisa mengusir setan-setan. Nomor 8. Naikkan sedikit dia supaya lebih kuat suaranya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Hari telah berlalu dalam hidup ini.
esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa, hanyut dalam dosa. Esok kan terlambat. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa, hanyut dalam dosa. Ya Tuhan, di akhir ibadah kami malam hari ini, kami telah mendengar firman, dan biarlah kami bisa mengambil keputusan ini, bahwa saat kami bertemu dengan Yesus, saat kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, saat kami menerima Yesus Kristus dalam hidup ini, kami akan dibebaskan, kami diselamatkan, dan kami akan diajari menjadi murid Tuhan, supaya kami bisa mengusir setan-setan itu. Kami sudah dikasihi, kami sudah diselamatkan ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini berguna bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan sudah mengajari kami, Tuhan sudah membangunkan rohani kami, Tuhan menghidupkan iman kami, karena firman ini sudah kami dengar. Roh Tuhanlah yang terus pimpin kami, terus perlengkapi kami. Di tempat ini kami sudah mendengar firman dan mendiskusikan, dan kami yakin semuanya kami ini beroleh kasih karunia dari Tuhan, beroleh anugerah dari Tuhan. Kami akan pulang, biarlah hati kami, jiwa kami, tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Bagi kami yang malam hari ini masih ragu-ragu, belum dibebaskan, biarlah Tuhan Engkau yang menarik kami keluar. Mohon anugerah-Mu turun kembali atas kami. Dan bagi kami yang sudah dibebaskan, kami yakin akan keselamatan ini. Kami mau terus belajar sebagai murid Tuhan. Kami mau diperlengkapi, supaya kami bisa memiliki dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera dalam Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekaliannya hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Sampai di sini ibadah kita malam ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.